teman-teman, perkenalkan nama saya Angelika Celsianisa Putri Idun. Jadi hari ini saya akan menjelaskan materi geografi, yaitu materi vulkanisme. Jadi vulkanisme adalah fenomena meletusnya batuan cair atau magma ke permukaan bumi, atau planet atau bulan berpermukaan padat di mana lava, piroklastik, dan gas vulkanik meletus melalui celah di permukaan yang disebut dengan ventilasi. Vulkanisme terjadi karena adanya aktivitas tektonisme yang mengakibatkan retakan-retakan pada permukaan bumi, sehingga menyebabkan aliran magma dari lapisan litosfer naik melalui retakan-retakan dalam lapisan bumi hingga sampai ke permukaan bumi. Saya akan menjelaskan macam-macam dari vulkanisme. Yang pertama, dinamika litosfer dengan aktivitas vulkanisme. Jadi, vulkanisme berhubungan erat dengan keluarnya magma menuju permukaan bumi. Magma adalah substansi cair pijar yang terdapat di dalam bumi sebagai akibat pencairan lokal oleh panas interior bumi pada kerak bumi bagian bawah yang berbatasan dengan astenosfer. Magma keluar melalui celah atau patahan pada kerak bumi. Celah dan retakan banyak terdapat pada tepian lempeng yang merupakan tempat terjadinya aktivitas vulkanisme. Yang kedua, ada vulkanisme pada tepi lempeng divergen. Jadi, tepi lempeng divergen merupakan celah memanjang mencapai ribuan kilometer dan umumnya terdapat di tengah-tengah samudra. Melalui celah inilah, magma dari astenosfer naik ke permukaan bumi pada dasar samudra. Akibat magma bersentuhan dengan air, terbentuklah lava bantal yang apabila mengalami penumpukan akan membentuk punggung tengah samudra. Yang ketiga ada vulkanisme pada tepi lempeng konvergen. Jadi konvergen lempeng benua dengan benua tidak menimbulkan vulkanisme karena tidak ada zona subduksi sehingga tidak terjadi pelepasan panas. Vulkanisme hanya terjadi pada zona konvergensi antara lempeng samudra dengan lempeng samudra atau lempeng samudra dengan lempeng benua. Keluarnya magma pada tepian lempeng konvergen menghasilkan magma dengan viskositas dan tekanan gas tinggi sehingga menghasilkan daya erupsi yang bersifat eksplosif atau ledakan. Yang keempat ada vulkanisme intraplatek. Jadi vulkanisme merupakan aktivitas vulkanik yang terjadi di tengah-tengah suatu lempeng. Magma terbentuk akibat konsentrasi lokal bahan radioaktif dengan membentuk kapur magma yang potensial. Magma pada intraplatek bersifat basal sehingga keluar dengan tenang. Yang kelima ada letusan gunung api. Gunung api terbentuk akibat vulkanisme. Proses naiknya magma dari dalam bumi yang mendesak bagian litosfer hingga sampai di permukaan bumi. Bahan-bahan yang dihasilkan dari letusan gunung api dapat berupa bahan padat seperti lava pijar dan lahar. Bahan-bahan yang dilepas yang disebut piroklastika dan bahan gas yang keluar dari gunung api yang disebut eksalasi. Oke, sekarang saya akan menjelaskan gejala-gejala dari vulkanisme. Yang pertama ada intrusi. Jadi, intrusi magma adalah proses penerobosan magma ke dalam lapisan litosfer, tetapi tidak sampai keluar dari permukaan bumi. Bentuk intrusi magma adalah sebagai berikut. Yang pertama ada batolit. Jadi batolit yaitu batuan beku yang terbentuk dalam kapur magma karena penurunan suhunya yang sangat lambat. Yang kedua adalah lakolit. Jadi lakolit yaitu bahan batuan beku yang terjadi pada dua lapisan litosfer dan bentuknya menyerupai lensa cembung. Yang ketiga ada keping intrusi atau seal, yaitu sisipan magma yang membeku di antara dua lapisan litosfer, tidak cembung dan relatif tipis, serta melebar. Yang keempat, ada gam atau dike atau retas.
yaitu batuan hasil intrusi magma yang memotong lapisan-lapisan litosfer dengan membentuk pipi atau lempeng. Yang kelima ada apofisa. Jadi apofisa yaitu gang yang relatif kecil dan merupakan cabang gang. Yang ketujuh ada diaterma. Jadi diaterma yaitu batuan pengisi pipa letusan yang berbentuk silinder mulai dari dapur magma sampai ke permukaan bumi. Gejala yang kedua adalah ekstrusi magma. Jadi, ekstrusi magma adalah peristiwa menyusupnya magma keluar permukaan bumi yang menyebabkan terbentuknya gunung api. Ekstrusi magma juga dikenal dengan istilah erupsi. Jadi, erupsi berdasarkan bentuk lubang keluarnya magma dibedakan menjadi yang pertama erupsi linier, yang kedua erupsi areal, dan yang ketiga ada erupsi sentral. Oke, sekarang saya akan menjelaskan dampak positif dan negatif dari vulkanisme. Yang pertama ada dampak positif. Jadi dampak positif dari vulkanisme yang pertama menyuburkan lahan pertanian terutama di sekitar atau di lereng pegunungan akibat tumpukan debu vulkanik yang terjadi pada saat erupsi. Yang kedua, menghasilkan berbagai jenis batuan yang menjadi bahan galian industri, misalnya andesit, basah, dan granit. Yang ketiga, membentuk mineral-mineral logam dan non-logam yang bernilai tinggi seperti emas, baja, dan belerang. Yang kedua, dampak negatif dari vulkanisme. Jadi, dampak negatif dari vulkanisme adalah mendatangkan bencana yang besar. Misalnya, letusan gunung api yang menimbulkan awan panas dan lava pijar yang membara sehingga dapat menghanguskan pemukiman, lingkungan, dan bahkan menimbulkan korban jiwa. Oke teman-teman, itu merupakan penjelasan singkat saya mengenai materi vulkanisme. Jadi saya harap video ini dapat berguna dan bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Bila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Saya pamit undur diri, sekian dan terima kasih.